Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, langsung mulai aja ya. Seperti biasa, saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan di Malaysia. Oke, saya sedikit loncat-loncat ya. Yang terakhir kan saya update kan tanggal 11 kemarin ya. Saya loncat ke tanggal 14-nya karena kenapa? Saya lambat update-nya. Kenapa saya tidak buat video berapa hari ke belakang ya? Karena ada something yang saya tidak akan jelaskan sobat-sobat ya. Oke, langsung aja ini yang dari Malaysia dulu per tanggal 14 Julai 2020-nya ya. Case baharunya 4 terbaik ya. Case impornya 4, case tepatnya 0, telur terbaik ya. Case sembuh barunya 4, number yang cantik. Yang sebelum-sebelumnya tanggal 11 pun ya macam itu ya, 4 ya. Luar biasa ya. Kematian barunya alhamdulillah 0 ya, 0. Jumlah case aktifnya 83. Ini case di Malaysia nampaknya naik turun. Tapi naik juga nggak tinggi, turunnya juga nggak tinggi. Macam itu. Tapi alhamdulillah bersyukur sahabat-sahabat ya. Oke, termasuk jumlah case ICU 6 dan bantuan alat pernapasan 2 ya. Totalnya yang sembuh adalah 8.524, terbaik ya. Bagaimana di Indonesia? Oke, untuk di Indonesia tanggal 14 Julai 2020-nya ya, penambahan yang positif 1.591, selalu di atas 1.000. Masih tinggi ya. Oke, totalnya yang terkonfirmasi 78.572. Yang sembuh alhamdulillah juga ya, 947 yang sembuh. Totalnya yang sembuh 37.636. Yang meninggal alhamdulillah menurun dari sebelumnya ya. Yang meninggal ini 54. Totalnya meninggal 3.710. Oke, cukup sekian info dari saya sahabat-sahabat ya. Oke, tadi petang saya terjumpa video di Kompas TV ya. Dari tajuknya ya, sangat menarik untuk dibuat reaction ya. Saya share-share kepada kalian semuanya ya. Saya belum tengok sama sekali, sengaja saya save ya. Lepas itu kita sama-sama tengok, sama-sama bahas. Bukan sama-sama bahas ya. Saya yang bahas, kalian tengok saja. Oke, jom. Oke, sebelum mulai sahabat-sahabat ya, di sini ada 2 video yang saya nak buat video reaction di sini ya, dari Kompas TV semua. Saya tidak akan full video reactionnya karena kenapa? Ini acara TV juga. Saya akan edit, lepas ini saya ambil yang inti-intinya aja, oke? Oke, video pertama langsung kita belajar 1 2 3 play. Tenaga medis yang menjalani isolasi mandiri diantaranya 18 orang perawat, 1 dokter UGD, 1 dokter ICU, dan 1 dokter spesialis saraf. Kejadian bermula saat keluarga mengantar pasien lanjut usia pada Selasa 14 April dengan kondisi mengalami sesak napas dan juga tidak sadarkan diri. Pihak keluarga hanya mengaku bahwa pasien punya riwayat kencing manis. Rabu 15 April, tim medis mendapatkan informasi bahwa pasien merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP usai melayat anaknya yang meninggal akibat virus corona. Bahkan pasien sempat membuka plastik jenazah sang anak dan juga menciumnya. Petugas lalu mengambil swab pasien. Tak lama setelah uji swab, pasien dinyatakan meninggal dunia. Gini, saya terangkan dulu sobat-sobat ya, sebelum kita next ke video selanjutnya. Jadi ada warga emas ya datang ke hospital ya, tapi tidak jujur padahal dia orang dalam pengawasan. Ibaratnya dia itu positif ini ya, warga emas ini ya. Dan akhirnya 18 nurse dan 1 dokter positif ya. Karena kenapa warga emas itu positif? Selepas dia melawat anaknya yang meninggal kena wabah ya, dan sempat membuka plastik dan mencium muka anaknya yang jelas-jelas terdampak atau positif wabah ya. Aduh, kacau ini. Apa salahnya ya? Jujur ya, saya kena COVID ya, segala macam ya. Pasti ditangani ya. Heran sahabat-sahabat ya. Udah, next sahabat-sahabat ya, ke video selanjutnya. Oke, video kedua langsung kita belajar 1 2 3 play. Viral, pengendara motor hadang mobil ambulan. Dalam video terlihat seorang pengendara sepeda motor terlihat menghadang mobil ambulans yang sedang membawa pasien. Karena disalip. Sepeda motor kesal dan tak mau memberi jalan Kesal untuk karena mobil disalip. ambulans.
Bahkan sopir ambulans sampai membuka mobil untuk memperlihatkan dirinya benar-benar sedang membawa pasien. Jawab teman-teman ya. Jadi ya, pengendara motor ini ya tidak terima kalau motornya itu disalip sama fans jenazah ini, fans ambulans ini. Kan aduh, saya tidak akan cakap kasar di sini. Cengkodok gosong kau nih ya. Kurang ajar ya. Wajar lah kalau fans ambulan itu ya, fans ambulan itu menyalip itu karena kenapa? Karena darurat ya. Wajar, ini tidak terima ya motor itu disalip ke ambulan. Kegila, otak kau di mana? Cengkodok gosong. Aduh, ya ampun. Akalnya di mana? Itu akalnya nampaknya di ketiak monyet dia mah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya ampun. Kok banyak video yang buat emosi saya hari ini ya. Heran saya. Ada aja ya. Padahal dia ini darurat ya, bawa orang yang sakit di dalam van jenazah itu, van ambulan tersebut ya, kena cepat, kena laju ya, karena ini mempertaruhkan nyawa, tapi tidak terima sampai dihadang loh. Aduh. Oke, langsung sampai lagi 1 2 3 play. Nah, sampai dihadang loh. Kalau saya di situ saya udah timpuk deh. Nih. Warga di sekitar lokasi pun tampak geram dengan aksi pengendara sepeda motor. Mereka tampak membantu agar mobil ambulans dapat kembali jalan agar pasien cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau saya itu. Tadi pasiennya ini pacik ya, sedang astagfirullahaladzim. Kalau saya jadi warga di situ ya udah saya gini-giniin motor dia itu. Kurang ajar betul. Akalnya di mana pula ya, saya tengok di situ. Geram tak? Warga pun geram tadi ya. Kenapa motornya tidak sampai di itu lemparin ke liang lahat sekalian tuh. Ya ampun. Heran ya, di negara orang lain ya kasih jalan, bagi jalan ya untuk itu fans ambulan ya. Tapi kalau ini tidak terima, mobilnya disalip oleh ambulan, jelas-jelas dia bawa ini ya orang yang tengah sakit ya. Kena cepat dibawa. Ampun teman-teman, ampun, bikin emosi nih, ampun ya Allah ya Rabbi. Nampaknya dia kalau mati tuh, nampaknya mau dikubur sendiri. Biarlah dikubur sendiri. Oke, next sahabat-sahabat, di sini kebetulan ada sahabat Malaysia ya, kirim sebuah video ya, dia nge-DM saya dan kirim sebuah video ya. Oke, kita akan tengok seperti apa videonya teman-teman ya. Tapi di sini tidak ada tajuknya. Oke, kita akan tengok seperti apa. Sudah belajar 1 2 3 play. Yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi. Oh, ini Anwar Ibrahim. Yang diumumkan Perdana Dia Menteri itu besar. rapat sangat sama ahli politik Indonesia. Impaknya, dampaknya besar. Jumlahnya besar. Apakah tidak munasabah untuk saya minta ahli yang berhormat turut dengar dan bahas? Jadi saya minta jawapan yang tegas. Bila nak dibentangkan, mengapa? Lamanya soalan. Silakan Yang Amat Berhormat, itu soalannya ya. Terima kasih. Politik sogok. Tuan Yang Ketua, memang saya dah jangka dah Podikson mengemukakan soalan seperti itu. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini bukanlah pertama kali disebutkan. Tapi bagaimana yang kita semua sedia maklum, permasalahan besar yang kita hadapi ialah soal untuk menguruskan dan juga menangani masalah COVID-19. Yes. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan, sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan. Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insya-Allah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan Yang Ketua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh tunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka sekarang. Industri dah runtuh sekarang. Perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Kalau nak tunggu hari... Parlimen boleh bersidang.
Jadi walaupun itu saya faham sebagai tugas ahli parlimen memang itu tanggungjawab. Tetapi tugas kerajaan adalah untuk menentukan rakyat mesti dibela. Yes. Pembelaan itu mesti bola sidang. Lajunya. Oke. Yang dicakap Tan Sri Muhyiddin itu betul ya. Jangan terlalu menunggu lama-lama untuk rakyat ya. Karena ini darurat ya. Tidak harus kena bermusyawarah dulu. Harus cepat, harus laju. Khususnya untuk masyarakat. Apa yang dilakukan Tan Sri Muhyiddin itu udah tepat sekali. Demi masyarakat, demi rakyat harus dicepatkan. Jangan dimusyawarahkan dulu. Wah, tunggu lama itu. Saya tidak setuju dengan Ibrahim Ibrahim ya. Dia sangat rapat sekali sama para ahli politik Indonesia ya. Dia sering melawat juga ke Indonesia. Ya. Ini sekali ini saya luar biasa Tan Sri Muhyiddin ya, sampai terharu ya. Dia lebih mementingkan number one masyarakat ya. Gampang lah nanti itu tentang tentang data-datanya, nanti hujan pula ya. Data-datanya nanti gampang menyusul ya. Intinya masyarakat dulu yang dikedepankan. Terbaik Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Ini cara hal yang sama yang dilakukan Jerman, yang akhirnya Jerman menang ya melawan virus ini, corona ini ya. Kebetulan saya tadi petang tengok videonya Nas Daily ya di Facebook ya. Bukan petang kemarin ya, kemarinnya lagi saya tengok ya. Itu berhasil Jerman ya melawan wabah itu ya. Karena apa ya? Tidak berlama-lama ya. Jerman menguncurkan dana ya sangat besar dari GDP negaranya 60%. Negara paling besar di negara-negara lain ya sahabat-sahabat ya 60%. Negara-negara lain kebanyakan 10% dari GDP-nya ya. Jerman 60%. Mengeluarkan hanya dalam berapa bulan? Bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, hanya 1 minggu. Itu yang dilakukan pemerintah Malaysia ya, cepat ya, karena darurat. Dan akhirnya sekarang menang. Bukan menang sangat ya, ibaratnya lega ya kan. Akan bacakan ya tentang stimulus yang dilakukan Jerman ya sahabat-sahabat ya. Jerman lebih baik daripada negara lain ya. Rencana stimulus yang terbaik ya, yang pastinya kita akan dibuat tercengang. Oke ya, yang pertama, jika kamu penduduk Jerman ya, kamu tidak kena bayar sewa rumah ya sampai tahun 2022. Bayangkan ya, tidak bayar sewa ya selama berapa tahun itu? 2 tahun ya. Gila kan? Kedua, tidak perlu bayar pajak selama setahun. Bayar kembali di tahun 2022 kalau tak silap ya. Dan yang ketiga, tahu tak? Kalian dibagi duit sebesar 50 miliar euro ya. Itu free untuk seniman, wira swasta itu nampaknya peniaga ya, freelance dan pekerja lepas atau pekerja lepas ya. Yang kelima, tahu gak? Bila kamu punya usaha, pemerintah bagi pinjaman sebesar 600 miliar euro ya. Jadi syarikat bisa bertahan, tidak perlu membuang para pekerja. Bagus sekali kan Jerman kan? Yang keenam, Jerman menghabiskan GDP 60% untuk membantu ekonominya daripada negara-negara lain yang hanya menghabiskan GDP-nya hanya 10% atau 10% ya. Mereka atau pemerintahan Jerman mengeluarkan itu semua, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tetapi hanya 1 minggu mengeluarkan semua itu. The best kan? Apa yang dilakukan Tan Sri Muhyiddin sama Jerman itu 11-12 sama, harus cepat, harus laju. Nah, itulah sahabat-sahabat ya, saya salut ya. Bukannya saya penjilat juga ya, karena Perdana Menterinya atau PM-nya Tan Sri Muhyiddin saya penjilat, tidak. Memang terbaik, masing-masing Perdana Menteri itu ada kekurangan, ada kelebihan. Balik lagi ke diri sendiri kita ya, jangan resist ya. Siapapun Perdana Menterinya itu terima saja ya. Oke, ini nampaknya hujan sahabat-sahabat ya. Ini agak bising sedikit ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya sahabat-sahabat ya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.